Maka yang anaknya disembuhkan Tuhan Yesus adalah pegawai istana. Ayah dari anak yang disembuhkan Tuhan Yesus adalah sebagai pegawai istana. Jawaban dari kuis Bu Santi. Pekerjaan ayah dari anak yang disembuhkan Tuhan Yesus adalah pegawai istana. Aku mau menjawab kuis dari Bu Santi. Ayah anak yang disembuhkan di Kapernaum bekerja sebagai pegawai istana. Terima kasih. Halo, aku Edo. Aku akan menjawab kuis dari Bu Santi. Ayah dari anak tadi yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum bekerja sebagai pegawai istana. Dadah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang kita ketemu lagi di pertemuan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, hari ini ada yang spesial loh. Kak Catherine nggak sendirian, bakal ditemenin sama Kak Reno. Silakan Kak Reno. Halo, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Yuk kita salam sehat dulu. Sehat, semangat, dan bersuka cita. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah pada hari Minggu ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Aldi. Silahkan Aldi. Tuhan Yesus, terima kasih atas citamu. Pada hari ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita kembali lagi bersekolah minggu secara online. Ingat nggak pesan-pesannya kalau sekolah minggu online harus apa aja? Ayo, apa Kak Reno? Tidak boleh makan, tidak boleh sambil tiduran. Iya, kita siapin Alkitabnya, persembahannya, kita duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita berdiri. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ikutin gerakan Kak Reno dan Kak Catherine ya.
Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi Tuhan, cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke adik-adik, silahkan kembali dulu lagi. Gimana? Masih pada semangat gak nih? Pastinya tetap semangat ya Kak Rino ya? Iya, pasti semangat. Nah adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Catherine tahu nggak siapa yang akan membawakan firman Tuhan hari ini? Siapa ya kira-kira yang bawa ya? Siapa Kak Rino? Nah, yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini yaitu Bu Heni. Nah, boleh disiapkan Alkitab atau Alkitabnya ya adik-adik. Tapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu firman Tuhan Tetap di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Hai, halo, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Heni. Sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat menyimpan di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, bisakah anak-anak menyebutkan beberapa benda kecil tetapi memiliki manfaat yang sangat besar? Bisa? Coba sebutkan beberapa. Ya, betul. Ada peniti, klip kertas, jarum jahit, dan juga kancing. Semua benda-benda tersebut bentuknya kecil, tetapi mempunyai manfaat yang sangat penting bagi kita. Kenapa Bu Heni menanyakan tentang benda-benda kecil tapi memiliki manfaat yang besar ini ya? Ya, cerita kita pada pagi hari ini berjudul Meski Kecil Tetapi Menjadi Berkat. Dasar firman pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita siapkan bersama-sama ya bacaan ini ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Teman kita Krishna akan memandu bacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita membaca bersama-sama. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong dan datang kepadanya, berdatanglah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti?
supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk menyobai, sebab ia tahu apa kehendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya itu, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, dan berkata kepadanya, di sini ada seorang anak perempuan yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunungan seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tentang apa coba? Ya, betul, tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Gue ini jadi ingat ada sebuah lagu tentang cerita ini, yaitu lagu 5 roti dan 2 ikan. Mari kita bersama-sama bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus hebat. Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, masih ditambah dengan perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus memang hebat. Apakah ceritanya sampai di sini saja? Tidak. Tadi kita tahu bahwa 5 roti dan
2 ikan ini berasal dari pemberian seorang anak kecil. Kenapa anak itu mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya? Padahal di situ ada 5.000 orang laki-laki, belum ditambah perempuan dan anak-anak yang kita anggap saja jumlahnya 3.000 orang. Jadi di tempat itu ada sekitar 8.000 orang. Wah, banyak banget ya 8.000 orang. Nah, misalnya untuk membuat kenyang 1 orang diperlukan 1 roti dan 1 ikan, maka di tempat itu diperlukan 8.000 roti dan 8.000 ikan. Dengan demikian, 5 roti dan 2 ikan ini sama sekali tidak cukup, bahkan tidak berguna. Lalu, kenapa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan miliknya ini? Kenapa ya? Kenapa dia mau memberikan sesuatu yang kelihatannya percuma dan tidak berguna ini kepada Tuhan? Kemungkinannya adalah bahwa dia tahu kepada siapa dia memberikan 5 roti dan 2 ikan miliknya ini. Ya, kepada Tuhan Yesus. Kisah selanjutnya kita tahu kan? Terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan bisa untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, masih ditambah perempuan dan anak-anak. Terkadang kita merasa apa yang kita berikan dan persembahkan buat Tuhan itu tidak berarti karena persembahan kita tampak kecil. Padahal di tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, sekecil apapun pemberian kita itu, jika diberikan dengan kesungguhan hati dan dengan ikhlas, akan menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain. Seperti kisah yang kita dengarkan hari ini. Dari anak kecil di kisah ini, kita akhirnya tahu bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil buat Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita percaya bahwa jika kita mempersembahkan dengan tulus kepada Tuhan, maka apapun nilainya di hadapan manusia, percayalah bahwa Tuhan akan menjadikannya berkat bagi banyak orang. Ayat super pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Aktivitas pada hari ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, anak-anak boleh menggambar piring, terus 2 ikan dan 5 roti. Diwarnai ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya
Mama baru masak ikan ada 2, terus punya roti jumlahnya 5. Boleh anak-anak berfoto dengan itu. Yang ketiga, anak-anak bisa memotong kertas dibentuk ikan. Kemudian juga dibentuk roti ya, jadi ada ikan sama ada roti. Nah, itu aktivitas pada hari ini. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong supaya kami dapat mencontoh anak kecil dalam cerita ini yang mau memberikan apa yang dimilikinya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berpisah, Bu Heni akan berpesan sesuatu kepada anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap beribadah dan sekolah dari rumah. Taati papa mama. Kemudian kalau anak-anak akan bepergian, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Untuk makanan juga, makanlah makanan yang sehat yang disediakan oleh mama. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu tadi cerita dari Bu Heni. Kira-kira ada yang tahu nggak tema hari ini itu apa? Tadi dengerin nggak cerita dari Bu Heni? Ayo pada dengerin nggak? Temanya apa ya Kak Rino hari ini? Nah, tema pada hari ini yaitu meski kecil tapi menjadi berkat. Ya. Nah, buat adik-adik yang ada aktivitas di rumah, nanti kalian bisa mengerjakan minta bantuan mama, papa, kakek, nenek maupun yang lainnya. Lalu nanti kalian kirim ke WA Plengkung Kids Station ya. Oke, sekarang kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita masukkan ke dalam amplop, nanti terus ditulisi tanggalnya ya, hari ini tanggal 14 Februari 2021, nanti kita titipin ke papa ataupun mama, biar nanti mama atau papa yang mengumpulkan ke gereja ya. Nah adik-adik, ayo sekarang kita berdiri, mari kita persembahkan persembahan ini dengan pujian lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah adik-adik, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi, mari kita bawa di dalam doa. Doa persembahan, syafaat, dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Ibu Tri. Silakan Ibu Tri. Mari anak-anak satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami, di pagi hari ini anak-anak-Mu masih diperkenankan untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Sungguh merupakan berkat yang luar biasa bagi kami. Firman saat ini yang Kau taburkan, kiranya memberikan kekuatan bagi kami. Ucapan syukur juga kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah mencukupkan rezeki bagi kehidupan kami, sehingga saat ini diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan
seluruh permohonan kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di akhir sekolah minggu hari ini. Nah, tapi jangan lupa ingat pesan dan pesan-pesan Kak Catherine dan Kak Reno. Apa itu aja, Kak? Jangan lupa mencuci tangan, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Selalu menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker kemanapun berpergian. Jangan lupa minum air putih, agar stamina tubuhnya semakin kuat. Nah, adik-adik, yuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.